Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini mata pelajaran akidah akhlak yang membahas kelanjutannya pertemuan kemarin, yaitu kitab suci Allah. Tetapi pada pertemuan kali ini khusus kita membahas mengenai Al-Quran. Anak-anak, Al-Quran itu mempunyai dua pengertian. Ada pengertian menurut bahasa dan ada pengertian menurut istilah. Adapun Al-Quran menurut bahasa itu artinya bacaan, sedangkan Al-Quran arti menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Anak-anak, perlu diketahui, Al-Quran ini adalah merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ini merupakan kitab suci Allah yang paling sempurna, karena sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Anak-anak, Al-Quran yang 30 juz ini turunnya tidak langsung semua 30 juz turun langsung, tidak, tetapi turunnya itu secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Turunnya ini disesuaikan dengan masalah atau kejadian pada waktu itu. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran ini anak-anak disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, Quran itu Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada waktu itu Rasulullah berusia 40 tahun. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak, di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayatnya. Berapa jumlahnya? Ayat Al-Quran berjumlah 6.666 ayat. 6-nya ada 4. 6 ya. Kemudian suratnya itu ada 114 surat dan ada 30 juz. Surat-surat Al-Quran ini ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah yaitu surat-surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Lah, surat-surat Makkiyah dan Madaniyah ini ada ciri-cirinya anak-anak di dalam Al-Quran itu ya. Ciri-ciri surat Makkiyah antara lain, 1, suratnya biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Kemudian ciri yang kedua, ayatnya pendek-pendek. Yang ketiga, suratnya mengandung makna akidah. Adapun ciri-ciri surat Madaniyah sebagai berikut. 1, suratnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi surat Makkiyah diawali ya ayyuhan nas, kalau Madaniyah diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ciri surat Madaniyah yang kedua, ayatnya panjang-panjang. Kalau tadi surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek, lah kalau Madaniyah kebalikannya, biasanya ayatnya panjang-panjang. Kemudian ciri yang ketiga, ciri Madaniyah, suratnya mengandung masalah ibadah atau hukum. Anak-anak, Al-Quran kalau tadi saya sebutkan wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Lah, kalau wahyu yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW itu
pada waktu Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Haji wada itu haji terakhir, haji perpisahan. Ya, haji perpisahan. Pada waktu itu pada tanggal 9 Dzulhijjah di Padang Arafah, karena pada waktu itu Rasulullah melaksanakan haji, ya. Yang terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Wahyu terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3 artinya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Anak-anak, Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang banyak, anak-anak. Nama-nama lain dari Al-Quran itu antara lain satu Alkitab. Alkitab itu yang artinya yang ditulis. Ada nama Al-Quran yang lain Al-Furqan. Kalau Al-Furqan itu pembeda, artinya pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Kemudian nama lainnya Al-Dzikru, artinya peringatan. Ada nama lainnya Al-Huda, artinya petunjuk. Ada lagi namanya Asy-Syifa, obat penawar. Dan ada lagi namanya An-Nur. An-Nur itu berarti ya nama Al-Quran juga ya anak-anak, artinya itu adalah cahaya atau pelita. Anak-anak, bagi siapapun yang membaca Al-Quran ini dinilai sebagai ibadah, akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dan dalam membaca Al-Quran ini ada adab-adabnya, ada tata caranya, ya. Perhatikan, tata cara membaca Al-Quran pertama atau adab membaca Al-Quran pertama adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Kalau mau baca Quran berwudu, ya, bersuci, ya. Ini baik bersuci, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Kalau berhadas besar nggak boleh baca Quran. Kemudian yang kedua, membaca di tempat yang suci atau bersih. Harus tempatnya bersih, nggak boleh di toilet baca Quran, nggak boleh, itu tempat-tempat yang kotor, ya. Kemudian dimulai membaca ta'awud dan basmalah kalau mau membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, membaca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu tenang, pelan, dan baik menurut ilmu tajwid. Kemudian nomor 5, membaca dengan suara merdu. Nah, ini termasuk sunnah, ya. Kemudian yang keenam, diakhiri dengan bacaan tasdik, yaitu Shadaqallahul Adzim. Habis baca Al-Quran, membaca Shadaqallahul Adzim. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.